Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah ya, amal yang selalu kelimpahan, maghfirah, pahala dan tentunya dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman, apa yang bisa kita bagi pada siang hari ini? Insya Allah sekarang sudah jam 11 siang, dan yang bekerja insya Allah sebentar lagi sudah mau istirahat. Tapi untuk dinas, untuk hari Sabtu free, libur. Nah, yang bisa saya sampaikan adalah sesuai dengan judul, yaitu penyakit hati. Teman-teman ya, penyakit hati. Nah, penyakit hati ini ya, yang bisa kita bahas adalah penyakit hati ini adalah semua orang akan punya hati ini, punya penyakit hati ini. Nah, penyakit hati ini ya kadang bisa membuat orang itu rusak dan bisa membuat orang itu fatal. Karena penyakit hati ini, kalau penyakit ini, hati ini tidak segera diobati, maka akan membuat manusia itu, seorang hamba itu akan hatinya semakin merajalela. Nah, ketika sudah merajalela, maka hati ini akan membentuk suatu bentuk, yaitu ada rasa sudah. Rasa apa? Rasa dengki. Nah, ini yang membuat kita bahaya. Jadi penyakit hati ini biasanya akan diawali dengan rasa iri ya, rasa iri. Jadi semua orang ini ya, gak ada orang biasa, gak ada pak guru, bu guru, gak ada ustadz, gak ada kiai, apalagi yang berilmu juga sama. Jadi pertamanya itu memang punya rasa iri, rasa beda dengan yang lain lah, atau teman kerja, keluarga dan lain, itu punya rasa itu, rasa jelek itu. Nah, akhirnya menjadi penyakit hati. Nah, penyakit hati ini kalau tidak segera diobati, maka hati ini akan menjelma sebuah bentuk yang negatif. Akhirnya ada rasa dengki. Nah, ketika sudah membentuk suatu gerakan dengki ini, inilah yang membuat manusia itu hancur. Membuat karakter itu jelek. Karena kalau sudah diiringi dengan dengki, langkah kita ini sama, pahala kita atau amal baik kita sama dengan ada di atas batu, tapi batunya kehujanan. Ada debu, kok batu sih? Ada debu ada di atas batu, terus batunya itu kena hujan. Apa yang terjadi? Yang terjadi tanpa sisa. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau orang sudah dengki ke orang lain, jadi awalnya itu punya rasa iri, terus membentuk suatu rasa dengki. Nah, ketika dengki itu sudah dilakukan, maka itu sama dengan debu ada di atas batu. Apa yang terjadi? Habis tanpa sisa. Nah, inilah penyakit hati. Kadang juga ada siswa, kadang ada wali murid ke gurunya ya. Ada juga siswa ke gurunya itu. Kadang-kadang gurunya ngopeni dari awal sampai akhir, tapi kadang mungkin ada rasa langkah atau yang tidak sesuai dengan siswanya, dengan muridnya. Akhirnya si murid itu benci kepada gurunya. Padahal anak itu mulai dari kecil sampai besar yang ngopeni dan memberitahu, mengajari ngaji, mengajari alat, semua itu gurunya. Tapi mungkin tidak sepaham dan saat keliru langkah, akhirnya gurunya itu dibenci dan kebenciannya itu tidak ada batas. Nah, ini yang hal yang fatal, hal yang perlu kita hati-hati. Inilah penyakit hati, dan penyakit hati ini terjadi kepada semua orang. Ya, terjadi ke semua. Caranya bagaimana? Caranya satu, kita harus hadapi dengan pola pikir yang positif. Caranya bagaimana? Contoh, kita benci kepada orang,
Padahal benci itu sudah tidak ada tidak ada keuntungannya. Bagaimana caranya? Sudahlah, kita harus pikirkan kita orang lain. Sadari itu. Yang kedua, kalau ada rasa iri dengan orang lain, kalaupun irilah ditiru. Jangan hanya dibuat benci atau dibuat iri. Ini akan menyebabkan Ini akan menyebabkan kita sendiri tidak berkembang, malah orang lain dibenci. Itu melalui cara yang teknik yang secara nyata. Yang nomor 2, cara ubudiyahnya bagaimana? Inda bidzikrillah tatmainul qulub. Jadilah teruslah pupuk hati ini dengan membaca banyak istighfar, dengan baca hamdalah, dengan baca lafaz-lafaz Allah atau lafaz Allah Subhanahu wa taala, supaya hati ini tidak mudah untuk diganggu setan. Kalau hati ini tidak mudah diganggu setan, maka setan jarang hinggap kepada kita, dan kita bisa melaksanakan langkah omongan, semua rasa, semua jiwa ini lebih banyak positifnya. Ketika banyak positifnya, insya Allah yang bisa kita dapatkan itu bisa melakukan ibadah-ibadah yang menimbulkan pahala. Ketika sudah ibadah banyak menimbulkan pahala, ya langkah ini akan tercatat sebagai amal yang baik lah. Tentunya ini akan banyak membuat pahala-pahala yang baik. Amin ya. Mungkin ini sapaan saya pada siang hari ini, dan kita semua mudah-mudahan bisa melindungi, bisa melaksanakan, dan bisa belajar untuk membuat hati ini tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki kepada orang lain, dan hati ini lembah lembut, bisa menerima semua kalangan, bisa merangkul semua komponen, dan bisa tersenyum kepada semua orang. Amin ya. Terima kasih, sehat selalu. Mudah-mudahan semua dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam juga kepada teman-teman subscriber saya, juga salam buat keluarga. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.